Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar hukum Newton tentang gerak, ya, materi kelas 10 untuk membantu mereka anak kelas 10 yang akan menghadapi PAT, penilaian akhir tahun. Nah, siapkan catatannya. Coba bayangkan ya. Ini ada sebuah balok, saya tarik ke kanan, maka balok bergerak ke kanan. Balok saya tarik ke kiri, maka balok bergerak ke kiri. Nah, uniknya dalam soal yang biasa kita hadapi, satu balok tapi bekerja dengan banyak gaya. Terus bagaimana? Kita mulai teorinya, ya. Nah, kita mulai teorinya. Ada sebuah balok masanya M, ya, ada sebuah balok masanya M. Kemudian diberikan gaya ke arah kiri, ini gaya ke arah kiri, besarnya F1 begini, ya. Gaya ke arah kiri besarnya F1. Terus gaya ke arah kanan ini besarnya F2. Nah, gini. Jadi yang ke kiri F1 dan yang ke kanannya F2. Akan muncul dua kemungkinan. Nah, dua kemungkinan. Jika F1 sama dengan F2, maka ya, jadi yang ke kanan dengan yang ke kiri sama besar. Maka balok dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi kalau gayanya sama, baloknya itu diam atau bergerak lurus beraturan. Akan diam jika memang awalnya balok diam, dan akan GLB ketika awalnya balok sudah dalam keadaan bergerak. Jadi diingat-ingat, kalau gaya ke kiri dengan ke kanan yang sama, maka balok diam atau gerak lurus beraturan. Nah, seperti yang kalian semua tahu bahwa GLB atau diam itu percepatannya sama dengan 0 begini. Kemungkinan yang kedua, jika F1 dan F2-nya beda, jadi F1 dan F2-nya beda. Jika F1-nya besar, maka baloknya bergerak ke kiri, dan jika F2-nya besar, maka baloknya bergerak ke kanan. Kali ini kita andikan F2-nya lebih besar, artinya balok bergerak ke kanan begini. Nah, jika pada balok bekerja dua gaya yang tidak sama, maka balok akan bergerak dengan hadirnya percepatan. Lalu berapa percepatannya? Yuk, gaya dibagi massa, jadi gaya yang besar dikurangi gaya kecil, jadi gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil, jadi F2 dikurang F1 dibagi dengan masanya. Kadang soal hukum Newton tentang gerak menampilkan atau menghadirkan adanya gaya gesek. Maka dari itu, untuk kali ini kita sisipkan sekalian sedikit teori tentang gaya gesek. Ya, gaya gesek. Ini gaya yang selalu melawan arah gerak. Biasanya dinotasikan dengan F kecil begini nih. Nah, berapa untuk nilai gaya geseknya? Ya, gaya gesek F sama dengan mu, koefisien geseknya, dikalikan dengan N, gaya normal. Untuk N, teman-teman semuanya, jika benda ditempatkan pada bidang datar, maka gaya normalnya sama dengan gaya beratnya. Tapi ketika N, ada benda ditempatkan pada bidang miring, maka gaya normalnya sama dengan gaya berat dikalikan cos dari sudut kemiringannya. Nah, langsung masuk ke soal, coba semuanya yuk kita terapkan teori yang simple, teori yang sederhana ini untuk ke soal. Coba. Dua balok A dan B dihubungkan dengan tali, dilewatkan pada sebuah katrol licin, artinya katrol tidak bergerak. Massa A 2 kg, massa B 3 kg, dan pertanyaannya tentukan tegangan tali setelah percepatan masing-masing balok itu. Jadi percepatan A berapa, percepatan B berapa, begitu nantinya. Ya, kita mulai semuanya. Semua benda yang punya massa berada dalam medan gravitasi, maka dia akan punya gaya gravitasi. Besarnya berapa? Massa dikalikan percepatan gravitasi, jadi M dikalikan dengan G. Ya. Benda A atau balok A punya massa 2, sehingga pada balok A bekerja gaya gravitasi yang besarnya 20 Newton. Nah, balok B massanya 3 kg, maka pada balok B bekerja gaya yang besarnya 30 Newton. Coba, rekan-rekan semuanya lihat. Yang B 30 ke bawah, yang A 20 ke bawah. Gede yang B. Artinya apa? B akan bergerak ke bawah dan A akan bergerak ke atas. B-nya turun dan A-nya naik begitu. Nah,
Lalu bagaimana untuk tegangan talinya? Ingat, saat ini kita ngomong gaya, ya, kita ngomong gaya, kita ngomong gaya. Kalau kita mengerjakan soal-soal hukum Newton tentang gerak, pastikan gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing bedanya. Nah, ini A sudah ada 20 Newton, tegangan talinya gimana? Pakai akal. Logikanya dipakai, coba semuanya. B-nya hilang. Andai kan nggak ada B, maka balok A jelas turun. Pasti itu. Tapi gara-gara ada B, balok A-nya kemana? Naik. Apa artinya? Tegangan tali bagi A itu arahnya ke atas dan sifatnya menarik A. Jadi gara-gara talinya tegang, A-nya naik, begitu. Tadi ketika B nggak ada, berarti talinya nggak tegang, maka A-nya turun. Jadi untuk gambarnya tegangan tali, untuk A arahnya naik. Lalu bagaimana untuk B? Coba rekan-rekan semuanya lihat ya untuk B. Andaikan balok A nggak ada. Jadi andaikan balok A nggak ada, maka B akan jatuh bebas. Gara-gara ada balok A, B tetap turun, cuman tidak jatuh secepat tadi. Artinya, hadirnya tali itu menghambat gerak dari balok B. Artinya, nah, arahnya berlawanan dengan B, jadi arahnya ke atas sana itu. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Yuk, kita masukkan nilai-nilainya, kita kerjakan di sebelah sini. Ya, kita kerjakan sebelah sini. Kita masukkan nilainya. Kita sudah ngerti gaya-gayanya, tinggal masukkan ke arah ini, rumusnya nanti itu. Coba semuanya. Ketika A-nya naik 1 meter, B-nya turun 1 meter. Ketika A-nya naik 2 meter, maka B-nya juga turun 2 meter. Dua benda pada saat yang sama menempuh jarak yang sama. Apa artinya? Percepatannya sama. Jadi untuk mengerjakan kasus itu, ya, percepatannya sama. Jadi gini, percepatan A sama dengan percepatan B. Nah, bagaimana mencari percepatan A dan B? Seperti teorinya tadi, gaya dibagi massa. Gaya yang bekerja pada A. Coba kamu lihat, yang ke atas T, yang ke bawah 20. Dan geraknya ke atas. Apa arti gerak ke atas? Gaya T lebih besar 20. Jadi, besar dikurangi kecil. Ini T dikurangi 20. Yang tanyakan percepatan A, berarti dibagi masanya A. Berapa masanya A? 2 begini. Nah, lalu bagaimana mencari percepatan B? Nah, kita lihat gaya-gayanya. Pada B bekerja 2 gaya. Gaya tegangan tali sama gaya berat. Gerak B arahnya kemana? Ke bawah. Artinya 30 lebih besar daripada T. Sehingga di sini persamaannya yang gede dikurangi yang kecil. Dibagi masanya B. 3. Nah, dari sini kita silangkan sehingga hasilnya berapa ya? 2 kali 30, 60, minus 2 kali T, ini 2T, sama dengan kita silangkan 3 kali T, ini 3T, 3 kali 20, ini 60. Sehingga 5T sama dengan 120. Atau T-nya ketemu 24 Newton. Nah, ini tegangan talinya ketemu 24 Newton. Lalu bagaimana mencari A? Gampang. Nah, persamaan 24T sama dengan 24 kita masukkan ke sini atau sini. Sama. Masukkan 24. 24 kurangi 20, 4. Dibagi 2, ya, 2. Oh, percepatannya berarti 2 meter per sekon kuadrat. Lalu bagaimana ketika dimasukkan sini? Sama jawabannya. Ini 24 ya. 30 kurangi 24, 6 dibagi 3, 2. Sama. Gampang ya. Ya, next. Nomor 2. Coba nomor 2 gini. Soalnya ya. 2 buah balok dihubungkan dengan seutas tali AB ya, ditarik dengan gaya 24 Newton. Terus massa A diketahui 3 kg, massa B diketahui 5 kg dan koefisien geseknya 0,1. Pertanyaannya sama dengan nomor 1. Tegangan talinya berapa dan percepatan AB-nya berapa? Caranya gampang. Ingat, sebelum mengerjakan, sebelum merumuskan, masukkan angka rumus, tentukan dulu gaya-gayanya bagaimana. Karena belajar hukum Newton tentang gerak, berarti kita bicara tentang gaya dan massa. Yuk. Untuk massa balok A 3 kg. Karena lantinya kasar, diketahui 0,1, berarti muncul gaya
gesek, yuk gaya gesek selalu melawan arah gerak. Jadi ke belakang gini nih, ke belakang. Apa tadi gaya gesek? Mu dikalikan dengan n. Untuk n-nya kita lihat bidangnya datar. Maka untuk gaya geseknya nanti mu dikalikan mg, mu kali mg. Jadi di sini mu-nya 0,1, mg-nya 3 kali 10, 30. 0,1 kali 30, 3. Oh, berarti gaya gesek yang bekerja pada balok A 3 Newton. Balok B, iya, balok B 0,1 dikalikan 50. Berarti gaya yang bekerja di balok B 5 Newton. Nah, lalu bagaimana tegangan tali? Coba pakai akal lagi. Apa yang terjadi pada A ketika B-nya nggak ada? Diam. Jadi ketika B-nya nggak ada, hanya diam. Kenapa? Karena nggak dihubungkan. Tapi gara-gara B-nya ada, maka talinya tegang dan menarik A untuk bergerak ke kanan. Jadi A-nya bergerak ke kanan. Nah, artinya apa? Tegangan tali menurut A arahnya ke kanan. Jadi T-nya ke kanan gini nih. Nah, jadi T itu menarik A, begitu gampangannya. Terus bagaimana untuk T punya B? Andai kan nggak ada A, maka B akan bergerak lebih cepat. Gara-gara ada A, ada tali, B bergerak lebih lambat. Sehingga tegangan tali menurut B itu arahnya ke kiri. Nah, kenapa? Menghambat balok B kalau ini mempercepat balok A. Nah, terus lagi coba semuanya. Ketika A bergerak ke kanan 1 meter, maka B juga ke kanan 1 meter. Ketika A bergerak ke kanan 2 meter, maka B juga bergerak ke kanan 2 meter. Nah, berapa tegangan tali dan berapa percepatan keduanya? Ayo, coba semuanya kita solusikan sini ya. Kita solusikan di sini. Nah, ingat, A bergerak ke kanan 1 meter, B juga bergerak ke kanan 1 meter. Artinya apa? Jaraknya sama pada saat yang sama. Maksudnya apa? Percepatannya sama. Jadi percepatan A dan B sama. Sama kayak tadi ngerjakannya, yuk. Percepatan A sama dengan percepatan B begini. Nah, gini tak. Yuk. Nah, percepatan A, kita lihat benda A. Kita lihat balok A. Nah, gaya yang bekerja pada balok A P sama 3. Geraknya A kemana? Ke kanan. Oh, berarti T-nya lebih besar daripada 3. Sehingga yang gede dikurangi yang kecil. Jadi T dikurangi 3. Ini dibagi dengan masanya. Nah, 3. Ini begini nih. Terus yang percepatan B. Ya, percepatan B. Nah, B-nya kemana geraknya? Ke kanan. Ada berapa gaya pada B? 3. T 5 sama 24. Karena ke kanan, maka gaya yang ini positif, yang sini kelasnya mengurangi, yang sini positif, ini mengurangi. Jadi 24 ya, 24 dikurangi T, dikurangi lagi. Sifatnya menahan ini. 5 dibagi masanya B. Berapa masanya B? Oh, 5 begini. Terus kita kalikan silang seperti tadi ya, 5 kali T. Di sini 5T dikurangi 15 sama dengan ya 3 dikalikan 24 dikurangi 5 berarti 19. 3 dikalikan 19 57 ya. Nah, 57 ini dikurangi dengan 3 kali T. Oh, 3T. Ini begini. Sehingga hasilnya ya 3T pindah ke sini jadi berapa T ini? 8T sama dengan 57 tambah 15. Ya. 57 tambah 15 72. Sehingga dari sini T-nya ketemu 9 Newton. Nah, begini. Lalu bagaimana cara mencari percepatannya? Ya, percepatannya tinggal dimasukkan. Jadi percepatan A sama dengan B dimasukkan, 9 dimasukkan ke sini. 9 kurangi 3 6 dibagi 3 ya. Oh, 2. Nah, percepatannya 2. Sama hasilnya ketika kalian semua masukkan ke sini. Ya, masukkan ke sini juga sama nantinya. Ketemunya tetap 2. Nah, coba teman-teman semuanya, ini contoh soal yang sederhana ya, yang dengan teori sederhana juga. Sekarang tak ajari bagaimana cara mencari tegangan ini, tapi nggak usah mengerti ini, nggak usah ngerti ini, dan nggak usah ngerti A. Gimana caranya? Ya, lebih cepat. Coba semuanya. Jadi
saya akan ngajari kalian semuanya, akan memberi teori yang baru buat kalian semuanya, bagaimana ketika mencari tegangan tali tapi nggak usah melihat ini berapa, bahkan nggak usah melihat persamaan kayak gini bagaimana. Bisa ya. Caranya gimana? Sebentar dulu. Masa A 3, masa B 5. Nah, gaya 24 ini menggerakkan dua benda ini, A dan B ya. Nah, jadi gaya 24 untuk menggerakkan A dan B. Berapa jumlahnya ini? 8. Untuk menggerakkan 8 kilo butuh gaya 24. Ingat-ingat, untuk menggerakkan 8 kilo butuh gaya 24. Jadi kalau tak tulis gini ya, untuk menggerakkan 8 kilo, nah ini butuh gaya 24 Newton. Nah, sekarang kita ingin mencari berapa tegangan talinya gitu ya, berapa tegangan talinya. Nah, gampang, coba ini kita hilangkan aja ini biar gampang gini. Coba lihat dulu gini. Kalau T di sini menggerakkan apa? A. Jadi tegangan tali hanya menggerakkan A. Masa A berapa? 3 kilo, kita tulis ya. Ini 3 kilogram. Nah, jadi berpikirnya gini. Untuk menggerakkan 8 butuh 24. Berapa kalinya ini? 3 kalinya. Maka untuk menggerakkan 3 butuh 9. Berapa kalinya? 3 kalinya. Oh, berarti tegangan talinya 9. Ini sama ya, 9. Begitu bisa. Bagaimana jika baloknya banyak? Sama ya. Jadi untuk mencari tegangan tali bisa dengan cara gitu. Jadi dibandingkan saja. Untuk menggerakkan 8 kilo butuh 24. Maka untuk menggerakkan 3 butuh 9. Begitu ya. Ya, soal berikutnya tak tulis dulu ya ini ya. Saya tulis dulu soal berikutnya. Kalian semua bisa pahami, bisa dicerna ya, begitu. Nah, sekarang soal-soal yang muncul kadang tidak hanya pada bidang datar saja, tapi juga kadang muncul pada bidang miring. Nah, atau kadang-kadang muncul ada dua balok tapi dihubungkan dengan katrol yang melalui meja. Contohnya kayak gini, coba. Nah, ini contoh ketiga ya. Ada dua buah balok yang dihubungkan dengan katrol, salah satunya di atas meja. Jadi ini ada balok A, ini ada balok A ya gini ya, ada balok A. Nah, gini. Misalkan masanya di sini 5 kg. Nah, 5 kg. Terus dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol ya gini ya, melalui sebuah katrol ini. Nah, terus dihubungkan dengan balok B yang berada di bawah gini nih, ini B. Ini masa B-nya 1 kg misalkan gini. Nah, dan koefisien geseknya di sini diketahui 0,1. Nah, pertanyaannya berapa percepatannya dan berapa tegangan talinya? Sama kayak tadi, tegangan tali berapa, percepatan berapa. Nah, coba lihat ini dulu. Yuk. Benda punya masa 1 kg, berarti punya gaya berat. Nilainya berapa ya? 10 Newton. Begini. Ya. Terus sekarang yang ini mu-nya 0,1, berarti muncul gaya gesek. Ya, 0,1 kali 50 berarti 5 Newton. Nah, begini. Ya. Nah, terus berapa percepatannya? Nah, berapa tegangan talinya? Caranya gampang. Ya, percepatannya berapa, tegangan talinya berapa, gampang. Atau kalau angkanya diganti gimana? Enggak masalah. Diganti enggak masalah. Misalkan ini 2 kg, di sini 4 kg, enggak masalah, ya. Nah, ini kita ganti juga ini 2. Oh, boleh. Kalau gini berarti gimana? 2 kali 10. Oh, ini 20 Newton. Nah, kan gini. Yang sini berarti 0,2 kali 40. Berapa? 8 Newton. Oh, bisa gini nih. Nah, terus bagaimana tegangan talinya? Coba kita lihat tegangan talinya. Andai kan nggak ada A, maka B jatuh bebas. Gara-gara ada A, B-nya bergerak lebih lambat, sehingga tegangan tali fungsinya menghambat B. Jadi karena B-nya ke bawah gini nih, dia dihambat, berarti gerak arahnya ke atas. Yang di sini, andai kan nggak ada B, maka A-nya diam. Gara-gara ada B, talinya tegang, maka A-nya bergerak ke kanan. Itu artinya apa? Bahwa tegangan tali fungsinya menggerakkan A untuk bergerak ke kanan. Percepatannya sama, jadi konsepnya sama, percepatannya sama. Jadi kerjakannya gini,
percepatan A sama dengan percepatan B, ya. Percepatan A sama dengan percepatan B. Terus berapa percepatannya A? Ya, gede dikurangi kecil. Kenapa ini gede? Karena A-nya kanan. Jadi T dikurangi 8. Dibagi masanya 4. Begini. Ya. Terus percepatan B, ya percepatan B 20 dikurangi T. Kenapa 20 kurangi T? Kok enggak T dikurangi 20? Geraknya ke bawah masalahnya. Jadi yang ke bawah lebih besar. Jadi 20 dikurangi T dibagi masanya 2. Nah, sama, kita kalikan silang. 2 kali T, ini 2T, 2 kali 8, 16 sama dengan 4 kali 20, 80 dikurangi 4T. Sehingga kita kumpulkan ini 4T pindah ke sini jadi 6T, ya. 80 tambah 16 96. Nah, sehingga T-nya ketemu. Ya, T-nya ketemu. Berapa ini? 16, ya, 16 Newton. Lalu bagaimana ketika tanyakan percepatannya? Sama. Masukkan ke sini T 16. Jadi 20 kurangi 16 4 dibagi 2, 2. Berarti percepatan untuk soal ini 2 meter per sekon kuadrat. Masukkan sini pun juga sama. T-nya 16. 16 kurangi 8, 8. Dibagi 4 berapa? 2. Sama, ya. Nah, tulis dulu yang ini. Ya, lagi soalnya. Terus ya. Nah, lalu bagaimana ketika nanti ketemu soal yang bidangnya miring? Nah, ketemu soal yang bidangnya nanti miring. Bagaimana? Nah, bidangnya miring. Contohnya kayak gini contohnya. Ya, ini soal nomor 4. Bidangnya miring. Nah, gini. Nah, bidang miring gini nih. Ini gini. Ini sudutnya. Nah, gini. Terus baloknya di sini. Ini nih baloknya, ya. Nah, jika balok itu bergerak turun dengan kecepatan tetap, ingat kecepatan tetap ini namanya apa tadi? GLB. Nah, GLB, maka berapa mu-nya? Koefisien geseknya berapa untuk ini? Nah, jadi dia bergerak turun dengan kecepatan tetap. Berapa mu-nya? Caranya gampang, coba semuanya. Nah, balok yang berada pada papan bidang miring, dia akan bergerak dengan hadirnya gaya ini. Nah, kalau ke bawah mg, kalau ke sana mg cos, yang ke sini mg sin. Jadi gini, mg dikalikan sin theta. Nah, ini sin theta. Gaya geseknya melawan ke sana, ya, gaya geseknya ini. Yuk, mu dikalikan n. Ingat, bidangnya bidang miring. Jadi n-nya apa tadi? Gaya berat dikalikan cos kemiringannya. Jadi di sini mu, nah, dikalikan mg cos theta. Nah, mg cos theta, kemiringannya theta. Nah, ingat, V-nya tetap. A-nya berapa tadi? 0. Pinter, A-nya 0. Ya. Sehingga ya A sama dengan gaya dibagi massa. Gaya dibagi massa. Karena geraknya ke bawah, maka ini dikurangi ini. Jadi gini, mg sin theta, ya, dikurangi mu mg cos theta dibagi dengan massa. Ingat, V-nya tetap, berarti A-nya 0. Begini. Nah, 0. Nah, ingat, pembagian akan punya hasil 0 jika yang atas nilainya 0. Nah, ingat, pembagian ini akan punya nilai 0 jika yang atas 0. Artinya apa? Mg sin theta harus sama dengan mu mg cos theta. Sehingga ya, mu mg cos theta harus sama dengan mg sin theta. Nah, gini. Jadi misalkan rekan-rekan semua tanyakan berapa mu-nya, gampang, ya. Mg-nya bisa kita hilangkan gini nih. Sin per cos, tan. Oh, berarti koefisien gesek itu ternyata sama dengan tan dari sudut kemiringannya terhadap bidang datar, begitu. Nah, ya, lagi soalnya lagi, yuk. Lagi.
Soal nomor 5. Nah, kita nanti udah 5 udah cukup ini ya. 5 udah cukup. Ini keadaan yang nyata sehari-hari, yang kita hadapi sehari-hari ketika kalian semuanya lagi nyetir mobil begitu, dari keadaan diam dan langsung dipancal digas. Set, apa yang terjadi? Seluruh penumpangnya bergerak ke bawah. Bergerak ke belakang ya. Jadi mobil di lampu merah, terus lampunya hijau tiba-tiba, langsung digas, gitu. Apa yang terjadi? Semua benda-benda pada mobil akan bergerak ke belakang. Nah, soalnya kayak gitu ya. Jadi langsung terapan. Soal nomor 5 gini. Nah, ini ada sebuah mobil ya, mobil truk misalkan gitu. Ada mobil truk. Nah, gini. Ini roda belakangnya. Terus ini roda depannya. Nah, gini, itu roda depannya. Ini memuat balok ya, balok almari misalkan gini ya, almari gini. Nah, koefisien geseknya mu berapa pengennya? 0,2 misalkan gini. Pertanyaannya, berapa percepatan maksimum yang diperbolehkan truk agar balok tidak bergeser saat dia bergerak? Jadi percepatan maksimum berapa agar baloknya diam? Nah, jadi agar balok diam, agar balok tetap diam. Nah, tetap diam artinya tidak bergeser, tidak berubah kedudukannya gitu. Maka percepatan maksimum truk berapa? Percepatan maksimum dari truk itu berapa yang diperbolehkan? Adalah, yuk berapa gini? Coba semuanya ngeliat sini dulu ya, semuanya. Ketika balok tidak bergeser terhadap truk, itu artinya apa? Percepatannya sama. Jadi percepatannya sama. Jadi kalau misalkan sini baloknya, sini truk, kalau percepatannya sama maka baloknya terus bareng dengan truknya. Tapi ketika sampai balok itu bergeser, entah ke belakang atau ke depan, berarti percepatannya beda ya, percepatannya beda. Nah, awalnya balok dengan truknya percepatannya sama ya. Nah, gara-gara diinjek pedal gasnya maka percepatannya jadi beda. Nah, sekarang gini lihat dulu, percepatan balok dengan ini sama. Jadi kalau truknya itu bergerak dengan percepatan A, maka balok pun juga bergerak dengan percepatan A. Dia ke sana, berarti yang menahan nanti gaya geseknya ke sini. Ini gaya geseknya F, ini gaya geseknya. Nah, sehingga karena di sini balok tetap diam, berarti gaya akibat A atau MA sama dengan gaya geseknya. Jadi di sini gaya geseknya harus sama dengan M dikalikan dengan A, begitu. Jadi harus sama. Lah gaya gesek itu apa? Mu dikalikan beratnya, karena bidang datar maka beratnya gaya normalnya apa ini? Mg dikalikan dengan M dikalikan dengan A. M-nya bisa kita hilangkan, sehingga percepatan yang diperbolehkan truk itu adalah mu kali G. Mu-nya berapa? 0,2. G-nya berapa? 10. Bukan 5, ini nomor ya, beda. 10. Jadi 0,2 dikalikan 10 mu dikalikan G, sehingga percepatan yang diperbolehkan sama dengan ya 0,2 kali 10 2 meter per sekon kuadrat. Demikian teman-teman semuanya untuk hukum Newton tentang gerak. Mudah-mudahan anak-anak kita ya, adik-adik kita yang bisa akan menghadapi PRT bisa lancar dalam mengerjakannya walaupun mengerjakannya di rumah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.